Halo sob, balik lagi dengan gua Surya di channel Gondra Store. Channel yang ngebahas tentang gadget atau smartphone yang nggak masuk ke Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas smartphone terbaru dari Google Pixel 10 series. Akhirnya, setelah penantian panjang, Google resmi meluncurkan generasi penerus Pixel 9 series. Penasaran kan? Kira-kira apa aja update terbaru yang ditawarkan? Dan apakah cuma gimmick doang? Tonton terus video ini sampai habis, langsung aja kita perjelas. Masuk pada bagian desain. Kalau dilihat secara sekilas, desain atau fisik Pixel 10 ini nggak jauh beda kayak Pixel sebelumnya, yaitu Pixel 9. Masih dengan khas Google, kamera bar di belakang, frame melengkung, dan build-nya yang solid. Desain ini masih jadi ciri khas seri Pixel sejak generasi ke-6. Tapi bedanya, Pixel 10 yang sekarang lebih berat dan tebal. Sedikit karena hal ini adanya upgrade hardware yang nanti akan gue sebutin. Juga ada beberapa sedikit perubahan seperti pada bagian lubang speakernya yang sebelumnya hanya satu pada bagian bawah, sekarang udah ada dua nih desainnya. Juga penempatan SIM slot pindah jadi ke atas. Hal ini selaras dengan perubahan dua speaker itu. Dan setelah dicoba mendengarkan musik, suaranya lebih oke sekarang daripada yang sebelumnya. Yang kedua, chipset terbaru dari Tensor G5 dan AI. Berkat penggunaan chipset yang sekarang, yaitu chipset terbaru mereka Tensor G5. Dan ini bukan sekedar upgrade biasa. Dibangun dengan desain fabrikasi 3 nanometer, Tensor G5 diklaim 34% lebih cepat. Dan yang paling penting adalah 60% lebih pintar dalam memproses kecerdasan buatan atau AI. Tentunya secara lokal. Artinya, AI bukan lagi sekedar fitur sampingan, tapi udah jadi inti dari keseluruhan pengalaman menggunakan Pixel 10 series ini. Contohnya, ada kamera coach fitur. Ini bener-bener bantu terutama buat kalian yang suka foto. Caranya, dia bakal kasih panduan real soal komposisi pencahayaan, bahkan saran lensa yang tepat biar hasil foto kalian makin profesional. Jadi nggak repot buat kalian atur sana-sini. Mantep kan? Terus, ada juga fitur Speak to Tweak. Ini gokil banget. Kalian bisa ngedit foto cuma dengan perintah suara. Misalnya, hapus orang di belakang, terangkan bayangan di wajah, atau ubah warna langit jadi senja. Beuh, mantep nih buat anak-anak senja. Bener-bener praktis dan intuitif. Dan yang gak kalah penting adalah Gemini Nano di Pixel 10 ini sudah ditingkatin performanya dan diklaim 2,6 kali lebih cepat dan 2 kali lebih efisien dari generasi sebelumnya. Artinya secara fitur-fitur AI yang berjalan di perangkat kayak summarize artikel, smart replay, atau bahkan terjemahan real time itu bakal bekerja jauh lebih baik, mulus, dan hemat baterai. Yang ketiga adalah kamera di semua modelnya. Nah, ini dia kabar gembira buat kalian yang selama ini tuh pengen punya Pixel dengan kemampuan zoom yang mumpuni tapi dengan budget yang terbatas. Di Pixel 10 series ini, Google akhirnya memboyong 3 kamera belakang ke semua modelnya, termasuk di varian standar atau varian basicnya seperti yang gue pegang. Ini adalah Pixel 10 Basic. Ini adalah perubahan yang sangat signifikan. Biasanya, lensa telefoto tuh cuma hadir di varian Pro. Sekarang pengguna Pixel 10 standar juga sudah bisa menikmati kemampuan optical zoom hingga 5 kali. Di Pixel yang sekarang ini ada fitur Super Res Zoom, bikin kalian bisa ngambil foto objek dari jauh dengan detail yang tetap terjaga, tanpa takut pecah atau blur sob. Sayangnya, ada sedikit penyesuaian pada spesifikasi sensor kamera utama dan ultrawide di Pixel 10 standar ini. Dibandingkan Pixel 9 seri sebelumnya, sensor utama turun dari 50 megapiksel ke 48 megapiksel. Dan untuk ultrawide dari 48 megapiksel ke 13 megapiksel. Salah satu perubahan yang cukup drastis, terutama pada bagian ultrawide-nya. Entah kenapa jadi seperti ini, atau ini jadi salah satu bagian dari strategi brand Google. Tapi tenang dulu, Google ngeklaim kalau berkat processing gambar yang lebih canggih dari Tensor G5 ini, kualitas foto jadi
secara keseluruhan tuh akan lebih baik. Bahkan dalam kondisi minim cahaya sekalipun, fotonya udah oke sob. Dan untuk model Pixel 10 Pro dan Pro XL, mereka kemungkinan besar akan tetap mempertahankan konfigurasi kamera yang canggih, tapi dengan peningkatan software dan algoritma AI yang lebih disempurnakan lagi. Selanjutnya mari kita bahas layar Pixel 10 series yang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, buat kalian yang sering aktivitas di luar ruangan atau outdoor, kabar baiknya nih, kecerahan puncak atau peak brightness layar Pixel 10 standar ini kini mencapai 3000 nits. Naik lumayan jauh dari 2700 nit di Pixel 9. Artinya, tampilan layar akan tetap jelas dan terbaca meskipun di bawah sinar matahari langsung sob. Nah, buat kalian yang punya mata sensitif sama kedipan layar, Google juga memberikan perhatian khusus nih. Di Pixel 10 Pro, refresh rate PWM atau Pulse Width Modulation ditingkatkan menjadi 480 Hz, naik 2 kali lipat dari 240 Hz di Pixel 9 Pro. PWM yang lebih tinggi ini membantu mengurangi kedipan layar yang nggak kasat mata, tapi bisa bikin mata cepat lelah. Jadi, pengalaman scrolling dan nonton video di Pixel 10 Pro bakal terasa jauh lebih nyaman. Oke, kita juga berharap Google akan terus meningkatkan kualitas panel OLED yang mereka gunakan dengan warna yang lebih akurat, kontras yang lebih dalam, dan juga sudut pandang yang lebih luas. Nah, pengisian daya dan baterai. Ini nih, kalian dulu pasti ngarep seandainya Pixel ada MagSafe kayak brand sebelah kan? Google akhirnya memperkenalkan teknologi inovasi baru yaitu Pixel Snap, sebuah pengisian daya nirkabel magnetis yang mendukung standar Qi 2 hingga 15 watt. Mirip-mirip lah yang sama MagSafe di iPhone. Dengan Pixel Snap ini, proses pengisian daya nirkabel jauh jadi lebih mudah dan presisi, karena magnetnya akan memastikan posisi charger yang optimal. Selain itu, Google juga kemungkinan besar akan merilis berbagai macam aksesori magnetis resmi, mulai dari charger powerbank sampai holder mobil yang nempel dengan aman di bagian belakang Pixel 10. Asik. Dan untuk charging kabelnya sudah naik dikit jadi 30 watt. Tidak terlalu signifikan, tapi tetap ada perubahan. Oh ya nih, hampir aja kelewat sob. Untuk kapasitas baterai Pixel 10 naik jadi hampir 5000 mAh, tepatnya di 4970 mAh. Dipadukan dengan efisiensi chipset Tensor G5, infonya baterainya bisa tahan lebih dari seharian secara penggunaan normal. Keenam adalah perubahan spesifik per model. Sekarang mari kita bahas sedikit perbedaan spesifik antar model Pixel 10. Pixel 10 atau Pixel 10 standar ini seperti yang sudah kita bahas, fokus utamanya adalah di model penambahan lensa telefoto. Meskipun ada sedikit penurunan di resolusi sensor utama dan ultrawide, tapi secara keseluruhan kemampuan untuk fotografinya jelas meningkat. Ukuran baterainya juga sedikit lebih besar. Jadi harapannya daya tahannya juga akan lebih baik. Pixel 10 Pro dan Pro XL. Untuk model Pro dan Pro XL, kemungkinan besar mereka juga akan mendapatkan peningkatan lebih lanjut di sektor kamera. Mungkin dengan sensor yang lebih besar atau kemampuan zoom optik yang lebih jauh lagi. Layarnya juga tuh pasti akan lebih superior, terutama dengan refresh rate PWM 480 Hz yang lebih nyaman di mata coy. Di Pixel 10 Pro Fold, ini dia yang paling menarik. Pixel 10 Pro Fold menjadi ponsel lipat pertama di dunia yang punya sertifikasi IP68, alias tahan debu dan air. Tapi nggak tahan malu sob. Nah, ini benar-benar terobosan karena biasanya ponsel lipat rentan banget sama debu dan air. Engselnya juga didesain ulang tanpa roda gigi dan diklaim 2 kali lebih kuat dari generasi sebelumnya. Layar depannya juga sedikit lebih besar dan bezel serta engselnya dibuat lebih ramping, bikin tampilannya makin premium. Baterainya juga pasti punya kapasitas yang besar untuk menunjang penggunaan dua layar. Oke sob ya, itu tadi dia beberapa perubahan di Google Pixel 10 series dari chipset Tensor G5 yang cukup pintar, kamera 3 lensa di semua model, layar yang lebih cemerlang dan nyaman.
sampai inovasi pengisian daya pixel snap dan ketahanan IP68 di Pixel 10 Pro Fold. Nah, menurut gue ini adalah upgrade yang sangat signifikan dan menunjukkan keseriusan brand Google dalam menghadirkan smartphone yang nggak cuma mahal, tapi juga pintar dan inovatif. Dan untuk review lengkap performa dari semua fitur baru ini, kita nggak akan langsung tes di sini ya, tapi kita akan buatkan di konten terpisah biar nggak kepanjangan soal. Gimana pendapat kalian tentang Google Pixel 10 series ini? Fitur apa yang paling bikin kalian tertarik? Jangan lupa tuliskan komentar kalian di bawah ya. Dan buat kalian yang tertarik ingin membeli produk ini, link sudah kita sematkan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten-konten kita, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Akhir kata, gue Surya dan tim Gondrey Store undur diri. Thank you, see you, and bye-bye.